PKC merampingkan administrasi di provinsi dan kota. Para ahli mengatakan, ini merupakan langkah untuk memperpanjang kehidupannya. Saat ini lebih dari 10 provinsi dan kota di China termasuk Beijing, Chongqing, Tianjin, Shanghai, Hunan dan Sichuan, telah memulai perampingan organisasi, dengan beberapa perencanaan untuk mengurangi peran kepemimpinan. Langkah ini mengikuti reformasi kelembagaan PKC, sebuah rencana yang dikeluarkan pada bulan Maret lalu, yang mengharuskan adanya reformasi di tingkat pusat pada akhir tahun lalu, dan di tingkat daerah pada akhir tahun ini. Para ahli memandang reformasi ini sebagai strategi Partai Komunis China untuk memperpanjang umur partai tersebut. Menyadari tingginya biaya operasional dari sistem birokrasinya yang luas sebelum reformasi ini, beberapa kota memiliki hingga 10 wakil wali kota. Kombinasi dari terlalu banyak pejabat dan ketegangan keuangan saat ini, memaksa untuk diadakannya perampingan ini. Terlebih lagi, perekonomian China telah mengalami penurunan sejak tahun 2023, dengan gejolak di sektor real estate, risiko sektoral, lembaga manajemen aset, dan perwalian pasar saham yang sedang berjuang dan krisis keuangan yang mengancam. Data Partai Komunis China mengungkapkan bahwa pada bulan Oktober lalu, utang pemerintah daerah melebihi 40 triliun yuan yang menyebabkan kebangkrutan yang meluas. Li Yuanhua mencatat bahwa lockdown selama 3 tahun akibat pandemi telah menghabiskan dana, baik di tingkat pusat maupun daerah. Krisis keuangan ini telah menjadikan sistem birokrasi PKC tidak berfungsi atau hampir tidak berfungsi karena kekurangan dana. Lai Jianping, mantan pengacara Beijing dan Ketua Federasi untuk Demokrasi China di Kanada, menjelaskan bahwa pengurangan kepemimpinan oleh PKC mempunyai 2 manfaat utama. Pertama, menghadapi kesulitan keuangan yang parah, PKC memotong personil untuk secara efektif mengalokasikan sumber daya yang terbatas, terutama di sektor-sektor vital seperti keamanan publik, sistem hukum dan peradilan, keamanan nasional, dan badan intelijen, untuk mempertahankan perannya. Kedua, mengurangi jumlah pemimpin bertujuan untuk menyederhanakan pengambilan keputusan. Lebih sedikit pemimpin berarti lebih sedikit perbedaan pendapat, dan itu adalah pengoperasian sistem otoriter yang lebih efisien, untuk meningkatkan kontrol rezim. Di tengah lonjakan kegagalan bisnis, PHK dan pengangguran, langkah-langkah reformasi yang lebih luas menyoroti upaya mendesak PKC untuk mengatasi ketidakpuasan publik dan ancaman nyata terhadap kediktatorannya, dengan menggunakan segala cara yang tersedia untuk menjaga stabilitas.